Baik, selamat pagi mahasiswa. Kita masuk ke pertemuan ketujuh sekarang yang akan membahas mengenai pengantar dilema etik dalam kesehatan. Oke. Adapun learning objektif pada hari ini adalah mahasiswa dapat memahami contoh kasus dalam dilema etik yang kali ini akan coba ditampilkan kasus mengenai the trolley problem. Ya. Lalu yang berikut adalah mahasiswa dapat memahami teori etika normatif dalam menyelesaikan dilema etik dalam bidang kesehatan. Oke, untuk memahami hal tersebut, saya coba akan menampilkan sebuah video yang versi lengkapnya adik-adik dapat lihat di halaman referensi terakhir. Ini saya coba ambil dari salah satu kanal YouTube. Sebuah ilustrasi. Nanti coba kita lihat bersama ya. Bayangkan pada suatu hari kamu berada dalam situasi genting. Kamu berada dalam sebuah ruang kemudi kereta yang sedang bergerak kencang. Di depanmu, kamu melihat ada 5 orang yang terikat di rel dan tidak bisa bergerak. Jika kereta menabrak orang tersebut, kamu tahu kelimanya pasti akan meninggal dunia. Kabar baiknya, di depanmu terdapat cabang perlintasan yang dapat membuat kereta berbelok. Hanya dengan menarik tuas yang ada di ruang kemudi tersebut. Tapi, masalahnya saat kamu menatap ke arah lintasan tersebut, ternyata di sana juga ada satu orang lain yang juga terikat di rel. Kamu tidak tahu cara menghentikan kereta. Satu-satunya yang dapat kamu lakukan adalah menarik tuas dan membuat kereta berbelok. Jika kamu membiarkan kereta pada posisinya, maka kereta akan terus meluncur dan membunuh 5 orang. Jika kamu memutuskan untuk berbelok, maka kereta akan menabrak 1 orang. Kita anggap tidak ada kemungkinan lain. Tetap lurus berarti 5 mati, berbelok berarti 1 mati. Sekarang keputusan berada di tangan. Diam dan terus membiarkan kereta berjalan lurus atau menarik tuas untuk membuat kereta berbelok. Apa yang akan kamu lakukan? Oke, ini ilustrasi pertama ya. Ilustrasi pertama. Pasti banyak yang akan berpendapat karena ada yang akan bicara sebaiknya lurus, diam saja atau berbelok. Oke, kita coba ilustrasi yang berikut nih. Nah, ini ilustrasinya sama tapi narasinya kita rubah. Ya. Jadi berubah. Coba kita lihat ya. Skenario-nya coba kita berubah. Sebuah kereta bergerak cepat menuju 5 orang yang terikat di rel. Kali ini hanya ada satu lintasan rel saja, tanpa cabang perlintasan. Di skenario ini kamu tidak dalam kereta, melainkan berada di atas sebuah jembatan yang berada di rel kereta. Di depanmu entah dari mana dan entah siapa ada seorang yang bertubuh sangat besar. Lalu saat melihat kereta meluncur, kamu tahu jika kamu mendorong orang bertubuh besar itu, maka bobotnya dapat menghentikan kereta. Sehingga orang yang berada di ujung kereta akan selamat, 5 orang tersebut. Tentunya orang yang bertubuh besar itu akan meninggal. Tetapi jika kamu tidak melakukan apa-apa, tidak mendorongnya, maka 5 orang akan terbunuh. Selagi lagi, kita anggap tidak ada kemungkinan ya, sekali lagi. Mau dorong, berarti hanya ada satu yang meninggal. Namun kalau tidak, berarti kereta melaju 5 orang yang meninggal. Apa yang akan kamu lakukan? Ya. Nah, ini contoh kasus berikut. Tadi saya agak kepleset sedikit. Jadi poinnya adalah, kamu dorong orang ini, dia jatuh ke bawah, dia dapat menghentikan kereta tapi dia mati. Atau tidak mendorong orang ini, tapi membiarkan kereta melaju terus, tapi 5 orang yang mati di depan. Ya, oke. Ini ilustrasinya tadi agak cepat, jadi saya agak terbata-bata, tapi saya harap bisa tangkap ya poinnya ya. Nah, ini tentu ada banyak pertanyaan. Jika adik-adik merasa ada sesuatu yang berbenturan di dalam hati ya, berarti adik-adik merasakan ada dilema di situ. Tentunya tentang moral ya, moralitas. Ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, moralitas di sini menjadi sebuah dilema. Nah, makanya kita perlu tahu apa itu moralitas sebenarnya.
Moralitas itu menyangkut perilaku etis manusia, ya. Berbicaranya secara abstrak dan areanya pada area abu-abu. Kalau hukum itu jelas, hitam putih, ya. Boleh tidak boleh, jelas sekali, ya. Berpatokan pada aturan. Kalau etik itu dan berbicara soal moralitas, itu areanya abu-abu. Setiap orang pasti punya 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 cara dan punya standar, ya. Oke, seperti yang kasus tadi. Nah, di sini saya akan coba memberikan sebuah teori etik klasik, ya. Disebut teori etika normatif klasik yang coba akan kita analisis dan kita bisa pakai untuk menyelesaikan masalah yang tadi gitu. Ilustrasi mengenai the trolley problem, ya. Teori ini dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tentang hal yang baik, sehingga merupakan suatu ukuran untuk menilai suatu perilaku yang baik. Ya, di sini ada dua cara yang adik-adik bisa pakai. Pertama adalah teori teleologikal ya. Di situ beranggapan bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh konsekuensinya. Jadi kalau konsekuensinya baik, ya berarti tindakan ini bisa dianggap baik. Kayak tadi, menarik tuas itu, menarik tuas itu, kalau ternyata bisa membuat satu orang mati tapi 5 selamat, kita bisa anggap baik. Ya, itu yang pertama. Yang berikut, ada deontological. Ini ya kepleset terus ya dari tadi ya. Deontological itu moralitas suatu tindakan ditentukan oleh sifat hakikinya atau keberadaan yang sesuai dengan ketentuan atau prinsip tertentu. Jadi, kalau tadi menarik tuas untuk berbelok ke kiri, walaupun hal itu menyelamatkan 5 nyawa, tapi adalah hal yang buruk. Kenapa? Karena tetap membunuh di situ. Membunuh itu sifat hakikinya tetap buruk, nggak ada alasan untuk membilang dan mengatakan itu benar. Ya, ini dua cara pandang berbeda. Nah, untuk lebih jelas saya coba kasih contoh kasus lain di sini. Mungkin adik-adik tahu film Robin Hood. Robin Hood di situ tuh sebenarnya kan dia, kalau kita lihat ceritanya ya, cerita singkatnya tuh dia mencuri ke orang kaya, kemudian hasilnya itu dibagikan kepada orang miskin. Jadi ambil ke orang kaya, hasilnya dikasih ke orang miskin biar bisa makan. Nah, pertanyaannya mencuri yang dilakukan baik apa buruk? Kalau Anda pakai perspektif deontologikal, salah itu. Karena mencuri sifat hakikinya salah, nggak ada pembenaran untuk itu. Tapi kalau Anda menggunakan teleologikal, mencuri itu bisa dapat dibenarkan. Ya, mending nggak apa-apa lah saya curi ke satu orang, tapi menyelamatkan 100 orang biar makan, tapi bisa hidup. Ya, dibanding saya nggak usah mencuri nih, tapi 100 orang mati. Ya. Nah, jadi ini dia pakai pandangan teleologikal. Ya. Ini bisa dipakai dalam keadaan di mana sangat mendesak, tapi bukan dipakai secara sendiri teori ini. Anda bisa pakai ini, namun Anda perlu tim untuk membahas karena harus dinilai dari berbagai sudut pandang. Ya, teori ini. Ini bisa dipakai. Oke. Nah, ini saya kasih sedikit brainstorm sebelum penjelasan ini selesai. Jika seorang pastor menderita kanker otak dan kemudian dokter melakukan transplantasi, menggantikannya dengan otak penjahat yang mati tertembak jantungnya, pada hakikatnya apa yang dilakukan dokter? 1. Dokter telah menyelamatkan pastor dengan memberikan otak baru yaitu otak penjahat. Atau justru dokter telah menyelamatkan penjahat dengan memberikan tubuh baru yaitu tubuhnya pastor. Ya, ini brainstorming. Pasti Anda akan bingung. Ya, dilema akan terjadi untuk menjawab pertanyaan. Oke, ini referensi yang saya pakai, buku-buku yang bisa Anda akses juga dan Anda baca, dan juga ada kanal YouTube di situ milik Astrono mengenai apakah moral the trolley problem. Anda bisa akses di situ, tinggal cari di YouTube. Dan terima kasih buat kehadirannya. Oke,